Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di my channel. Di video sebelumnya kita telah membahas mengenai cara mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Yuk kita lihat pembahasannya. Tujuan pembelajaran dalam video kali ini adalah siswa dapat menentukan jumlah dari akar-akar persamaan kuadrat. Dan siswa dapat menentukan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, sekarang kita mulai pembahasannya ya. Kalian masih ingat kan cara mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan metode rumus ABC, pemfaktoran, dan melengkapkan kuadrat sempurna? Nah, jadi di sini terserah kalian mau menggunakan metode apa. Di sini saya mau menggunakan metode pemfaktoran. Kita langsung saja ya. A sama dengan 1, B-nya adalah 7, C-nya adalah 6. A dikali C sama dengan A-nya 1, C-nya 6, berarti A kali C 6. Kita langsung masuk ke rumus umum pemfaktoran. AX ditambah titik-titik, AX ditambah titik-titik per A sama dengan 0. A-nya berapa? 1, berarti 1 kali X tetap X tambah titik-titik, X tambah titik-titik per A. Berarti A-nya 1 per 1, nggak usah kita tulis lagi, berarti langsung saja sama dengan 0. Nah, sekarang kita mau ngisi titik-titiknya nih. Jika dikalikan hasilnya hasilnya 6, jika dijumlahkan hasilnya B 7. Berarti berapa ini? Angka mudah kan? Berarti di sini 1, di sini 6, 1 tambah 6. Oke, langsung kita isi titik-titiknya dengan angka 1 dan 6. Sudah kita dapat X tambah 1 sama dengan 0 atau X tambah 6 sama dengan 0. Kita mulai yang pertama. Berarti di sini X1 sama dengan 0 tambah 1 pindah jadi kurang 1. X1 sama dengan 0 kurang 1 negatif 1. X sama dengan 0 plus 6 pindah jadi kurang 6. X ini sama dengan di X2 ya. Berarti 0 kurang 6 berarti negatif 6. Nah, didapat deh X1 nya adalah negatif 1, akar-akarnya berarti X2 sama dengan negatif 6. Nah, ini kan sekarang sudah dapat nih akar-akarnya. Yang pertama adalah X1 nya dan sekarang adalah X2 nya. Yang ditanya tadi di dalam soal adalah tentukan jumlah. Yang namanya jumlah berarti akar-akarnya kita jumlahkan, berarti X1 ditambah X2 sama dengan, kita masukkan aja angkanya, X1 nya negatif 1 ditambah X2 nya negatif 6, berarti hasilnya sama dengan negatif 1 tambah negatif 6 sama dengan negatif 7. Oke, sekarang langsung masuk ke yang kita hasil kali, berarti X1 dikali X2, X1 nya negatif 1 dikali negatif 6, negatif kali negatif hasilnya positif, berarti hasilnya 6. Nah, gampang kan? Berarti inilah dia jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Gampang kan? Yuk kita lihat slide berikutnya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Tentu kalian masih ingat kan yang namanya bentuk umum persamaan kuadrat, AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, sekarang kita masuk nih ke rumusnya. Rumus jumlah akar-akar persamaan kuadrat adalah min B per A. Sudah tentu B-nya itu berasal dari koefisien X dan A-nya itu berasal dari koefisien X kuadrat. Kemudian untuk rumus dari hasil kali akar-akar persamaan kuadrat adalah C per A. Oke, langsung kita coba ke contoh yang sama seperti contoh sebelumnya. Kita lihat ya, X kuadrat ditambah 7X tambah 6 sama dengan 0. Di sini kita tentukan dulu nih nilai A, B, C-nya biar nanti tidak salah. A-nya adalah 1, B-nya adalah 7, C-nya adalah 6. Oke, jumlah akar-akar persamaan kuadrat, yang namanya jumlah berarti ditambah. X1 tambah X2 sama dengan rumusnya min B per A. Sama dengan min B nya berapa? 7, berarti 7 per
A-nya berapa? 1. Oke, berarti ini hasilnya berapa? Min 7 bagi 1, tetap min 7. Oke, sekarang kita masuk yang dikalikan. X1 dikali X2 sama dengan apa rumusnya? C per A. Sama dengan C-nya berapa? 6. A-nya 1. Berarti 6 bagi 1, 6. Oke deh. Coba kalian lihat di slide sebelumnya, nilainya sama nggak? Sudah tentu pasti sama. Nah, dengan menggunakan rumus ini, jadi kita tidak perlu lagi nih mencari dengan rumus akar-akar persamaan kuadrat yang metode pemfaktoran, melengkapkan kuadrat sempurna, atau menggunakan rumus ABC. Jadi, kalau ditanya jumlah dan hasil kali akar, kalian tinggal memasukkan rumus ini. Gimana? Gampang kan? Yuk kita coba lagi ke soal berikutnya. Nah, sekarang kita coba dengan contoh soal yang lain. Tentukan 4x kuadrat ditambah 4x tambah 1 sama dengan 0 yang memiliki akar-akar x1 dan x2. Maka nilai x1 ditambah x2 adalah, nah, biar lebih gampang kita pindahkan dulu nih rumusnya, soalnya di sini 4x kuadrat ditambah 4x tambah 1 sama dengan 0. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita menentukan dulu nih nilai A, nilai B, dan nilai C. Oke, nilai A sama dengan 4, nilai B sama dengan 4, nilai C sama dengan 1. Oke, yang ditanya tadi ini apa? X1 ditambah X2. Kita lihat di sini di kotak hijau, X1 ditambah X2 rumusnya adalah min B per A. Oke, langsung saja kita eksekusi. X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Sama dengan min B-nya berapa? 4. Per A-nya berapa? 1. Sama dengan min 4 bagi 1. 4. Berarti hasilnya X1 ditambah X2 adalah negatif 4. Oke, selesai. Gampang kan? Yuk kita lihat ke slide berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal berikutnya. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat kurang 9 sama dengan 0, maka tentukanlah A, X1 tambah X2, dan B, X1 dikali X2. Oke, mari kita selesaikan. Kita pindahkan dulu X kuadrat kurang 9 sama dengan 0. Kemudian kita tentukan nilai A, B, dan nilai C. Berarti nilai A-nya adalah 1. Ingat ya, A itu yang berada di depan X kuadrat. B, nilai B selalu berada di depan X. Di sini ada X tidak? Tidak ada. Berarti B-nya adalah 0. Dan C adalah negatif 9. Oke, ini informasi pentingnya selesai. Sekarang langsung kita masuk ke pertanyaannya. Yang ditanya adalah X1 ditambah X2. Apa rumusnya? Kita lihat lagi di kotak hijau. Min B per A. Min B per A sama dengan min B-nya berapa? 0. A-nya berapa? 1. Berarti 0 bagi 1 hasilnya 0. Selesai deh. Nah, sekarang kita masuk ke soal berikutnya. X1 dikali X2. Rumusnya apa nih? C per A. Langsung saja. C-nya berapa? Negatif 9. Per A-nya berapa? 1. Berarti negatif 9 bagi 1 berarti hasilnya negatif 9. Selesai deh, gampang kan? Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang terakhir. Tentukan 2x kuadrat dikurang 4x dikurang 6 sama dengan 0. Akar-akarnya adalah P dan Q. Maka nilai P kali Q adalah, nah Bu, ini bagaimana? Kok akar-akarnya P sama Q sedangkan yang tadi akar-akarnya X1 dan X2? Nah, sebenarnya sama saja nak. Jadi ini nanti kalian ibaratkan itu adalah X1 dan Q-nya itu adalah X2. Jadi yang namanya akar-akar nih modelnya boleh beda atau bentuknya boleh beda. Nah, kita pindahkan dulu yuk soalnya. 2x kuadrat kurang 4x dikurang 6 sama dengan 0.
Apa yang harus kita lakukan? Tentukan dulu nilai A, nilai B, dan nilai C. Oke, nilai A sama dengan 2. Nilai B sama dengan negatif 4. Nilai C sama dengan negatif 6. Oke, informasi pentingnya selesai. Nah, langsung kita ke pertanyaannya. Pertanyaannya apa? Tentukan nilai P dikali X. Ingat ya, berarti ini akar-akar yang dikalikan. Kalau dikalikan berarti kita menggunakan rumus ini. Berarti karena di sini akar-akarnya adalah P dan Q, berarti kita juga harus menggunakan P dikali Q sama dengan rumusnya C per A. Sama dengan C-nya adalah negatif 6 per A-nya 2. Berarti negatif 6 bagi 2 hasilnya negatif 3. Oke, selesai. Nah, sekarang kita sudah selesai nih pembahasan mengenai jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Kalau belum, silakan diulang-ulang lagi melihat video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.